Bukan uang dikit, 1,3 triliun. Bayangin kalau 1,3 triliun dialokasikan misalnya buat subsidi pangan murah, Wah, buat berapa sekolah orang tuh yang dapat gratis, itu kan? buat bangun sekolah, buat benerin fasilitas rumah sakit. Ada juga anggapan ini Bang, tahun ini Dewan itu nggak terlalu keras katanya sama Iya. Mas Pram Bang Dul ini. Beda misalnya sama periode sebelumnya. Seorang pemimpin atau gubernur ya, kalau nggak paham cara berpikir anak buahnya, itu yang repot, Bos. Ya memang seperti itu kenyataannya itu Bang, sosok gubernur yang sekarang ini yang udah setahun menjabat ini. Sudah setahun Jakarta punya pemimpin baru yaitu Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Tapi setahun ini juga masalah Jakarta masih sama aja. Banjir, macet, sampah, ya dan lain-lain lah ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dikerjakan oleh Pramono dan Rano Karno ini? Saat ini Ruang Jakarta sudah bersama anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Bang Ali Lubis. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Terima kasih udah datang ke studio Tribun News. Sama-sama. Bang Ali ini dari Komisi D ya Bang? Komisi D. Dari bidang pembangunan terutama ya. Ya. Hari ini kita bakal evaluasi nih Bang, kinerja Pramono Rano. Kalau saya pengen ngawalin dari awal itu dari 1 sampai 10 Abang ngasih ponten atau nilai berapa Bang? Untuk keseluruhan nih, Untuk 1 tahun kinerja Pram Rano ini. untuk 1 tahun ini saya kalau ngasih nilai itu objektif ya. Artinya objektif itu kinerja Mas Pram dan dari sosok kepribadian yang yang humble, mudah komunikasi dengan kita. Saya pikir untuk 1 tahun nilai 8 kayaknya pantas buat dia. Wah itu gede juga loh Bang. Makanya bilang untuk 1 tahun ini Iya. nilai 8 pantas buat Mas Pram dan Bang Dul. Pertimbangannya apa Bang kalau 8 ini? Satu, kalau yang saya lihat, kita sama-sama lihat lah di media maupun di mana, satu kan dia responsif terhadap Oke. isu atau permasalahan, langsung gerak cepat gitu ya. Yang kedua, dari sisi komunikasi dengan kita ke pihak Dewan DPRD juga ketika ada masukan dan lain sebagai macamnya itu responsif juga. Oke. Dan yang kedua, sampai sejauh ini apa yang dia kerjakan saya pikir masih sesuai namanya. Ya belum ada yang aneh-aneh gitu loh intinya. Iya. Artinya setahun ini kan kita kan harus objektif ya. Makanya untuk 1 tahun ini saya pikir 8 ya layak untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Oke. Itu objektif Abang gitu Iya. ya terhadap setahun kinerja. Walaupun masih ada Pram Rano PR ini. dan catatan tentunya. Nah, itu yang kita bahas itu, Iya. Bang. Dari pertama dulu isu banjir, Bang. Yang hari ini pagi ini juga udah dibuka sama hujan deras. Dan kemarin udah ada titik genangan, titik banjir juga. Menurut Abang, Pramono dan Rano ini gimana dalam menangani banjir dan juga jurus-jurus pencegahannya tuh menurut Abang evaluasinya seperti apa? Kalau soal banjir, saya pikir kayak Mas Pram dan Bang Dul ini masih kaget. Masih kaget? Masih kaget. Artinya selama ini kita tahu Mas Pram itu kan orang yang di birokrasi di level 20 tahun tuh di level nasional. Sekarang jadi gubernur yang bisa dikatakan langsung menangani hal-hal teknis. Nah, ketemu Jakarta yang banjir masih kaget. Kira-kira apa nih? Masih bingung. Nah, akhirnya yang sekarang dipraktekin ya hal-hal yang sudah selama ini dikerjain. Misalnya kayak pompa diperbanyak, terus penanganan banjir melalui pompa gitu. Iya. Nah, arti itu kan hal yang biasa. Nah, padahal kan seharusnya kan ada ide besar. Misalnya saya beberapa kali rapat dengan pihak SDA itu pernah menantang begini. Coba deh kalian bikin satu atau panggil seorang ahli dari katakan kita anggap Belanda lah yang jago dalam hal perairan inilah ya, membendung segala macam. Kalian potret di Jakarta. Kalian jelaskan kondisi Jakarta. Misalnya Jakarta ini posisi tanahnya di bawah laut katakan, jadi di bawah. Sumber air yang berpotensi banjir itu katakan misalnya dari hujan. Kalau dari utara itu kan rop ya, laut. Kalau dari sisi tempat lain misalnya kiriman dari Bogor atau dari Ciliwung itulah. Nah, kalian potret nih saya bilang. Jelaskan kondisinya.
Kalau kasih itu ahli. Kira-kira seperti apa sih penanganan banjir yang pas di Jakarta ini? Itu pernah saya tantang. Sampai hari ini belum ada jawabannya sampai sekarang. Saya juga nggak ngerti itu. Sebenarnya abang penasaran jawaban dari banjir Jakarta itu apa gitu ya, makanya Iya. inginnya tuh dari ahli bahkan dari luar negeri gitu ya bang. Nah, jadi gini, saya baru paham ya, satu ketika pernah saya dialog di salah satu TV soal banjir juga sama yang namanya JJ Rijal. Ini Iya, kan salah sejarawan. satu sejarawan Jakarta ya. Betul. Jadi dia bilang Jakarta ini dengan air itu kayak apa anak bayi dengan ari-ari. Jadi kayak semacam berdampingan. Oke. Jadi Jakarta ini dengan air itu berdampingan. Hmm. Nah, cuma problemnya hari ini saya lihat Jakarta ini harusnya tinggal ngatur jalannya air, Bos. Oke. Nah, kan secara logika kan kenapa air itu meluap, airnya banjir ke pemukiman karena jalan airnya nggak disiapkan. Kalaupun siap, sekarang udah nggak layak, airnya kan harusnya dibenerin. Artinya banyak kondisi drainase di perkampungan misalnya di permukiman itu Yes. udah nggak layak itu bang. Yes. Air itu nggak mengalir gitu. Yes. Logikanya air itu begitu. Oke. Jadi kalau air kita siapin jalannya bagus, nggak mungkin meluap, Pak. Banjir hari ini kan rata-rata kan yang meluap semua airnya apa? Sungai nggak ketampung, got-got di masyarakat mampet, airnya meluber, dia cari jalan sendiri. Berarti salah satu solusi dari abang misalnya gitu perawatan itu saluran air itu drainase termasuk kali juga. Kalau kali normalisasi udah mulai dijalankan juga tuh ya bang. Ya, Artinya kalau disiapin itu semua infrastrukturnya banjir itu minimal terkurangi lah. Walaupun tadi kayak bayi dan ari-ari gitu nggak Iya. bisa terpisahkan gitu ya bang. terkurangi. Kita ini hidup memang berdampingan dengan air tuh kata JJ Rijal tuh, saya juga baru tahu. Jakarta itu bahkan kata dia Jakarta ini adanya itu dulu dari dulu misalnya gunung terus hujan terus macam-macam kok dari sejarah itu menarik. Dia bilang gitu. Iya. Nah, kalau tanggapan abang soal pernyataan Gubernur Pramono yang dia bilang ya Jakarta nggak akan bisa bebas dari banjir itu gimana bang? Kalau dibilang bebas dari banjir juga salah. Artinya akan terus banjir gitu. Abang Bukan. setuju? Oh enggak juga. Gini, Jakarta ini tidak mungkin bebas dari banjir kata dia kan. Iya, Pastinya akan banjir terus. betul. Itu salah. Bisa kok kita bebas sepanjang kita ini kan hidup berdampingan dengan air. Kita di masyarakat, katakan orang yang hidup manusianya, ya kita tata kota, kita rapihin. Air juga kita siapin tata kotanya, selesai, Pak. Oke. Lu mau air dari rob, katakan misalnya lagi rob di Jakarta Utara, misalnya terus hujan besar, terus banjir kiriman, ya udah kan air kan akan melalui jalurnya sendiri. Jadi kalau bahasa agamanya kita ini sebetulnya zolim juga terhadap air itu gitu loh. Karena tidak Menyiapkan ininya mereka. jalurnya Iya. tidak memperlakukan sebagai mestinya gitu Iya. ya. Kalau kita tarik agama begitu. Ya siapa namanya orang, jangankan air, kayak binatang pun kalau kita nggak lakukan secara layak, akan musuhi kita kan. Ya Iya. sama dengan air juga gitu. Jadi kira-kira saya pikir solusinya perbaikan menyeluruh soal drainase. Soal drainase itu ya. Nah kalau itu minimal rapi, bagus ya saya pikir banjir Jakarta terkurangi. Jadi kalau orang belum pernah berhayal bebas banjir di Jakarta, mungkin saya pikir bisa, cuman gara-gara itu. Oke, itu kita catat itu seperti untuk Pak Pram dan Bang Dul ini ya. Mau siapapun gubernur ke depan. Bahkan untuk ke depan Iya. pun ya, asal dirapihin gitu infrastrukturnya, insya Allah itu bisa gitu Bisa. ya Bang. Oke, Bang itu banjir ya Bang. Ya. Itu catatan Abang, evaluasi Abang setahun ini untuk Mas Pram Bang Dul. Sekarang bagian pembangunan juga Bang, yang lagi rame juga tuh jalan Bang. Ya. Ini masih sama juga imbas juga dari hujan, dari kondisi alam juga ya Bang. Banyak jalan yang bolong. Yang terakhir di Matraman itu sampai makan korban Yes. jiwa itu. Pelajar berangkat sekolah, hantam lubang di jalan, akhirnya meninggal. Ini gimana sih Bang sebenarnya kondisinya? Apakah sudah ada penanganannya atau ini kan bisa dibilang berulang ya, karena musim hujannya berulang, pasti kondisinya juga berulang. 1 minggu sebelum kecelakaan itu, saya sudah ngomong di media loh. Oh ya, Iya. Saya ingetin, perbaiki semua jalan, jangan nunggu viral karena ada yang meninggal. Buka aja di media online tuh. oh iya. Dia bilang gitu, jangan sampai nunggu viral gara-gara ada orang meninggal, ada korban.
Artinya Abang membaca situasinya ya kalau misalnya hujan yang akan terjadi ini dan risikonya seperti ini dan Abang sebagai dewan mengingatkan gitu. Iya, saya juga nggak ngerti sampai akhirnya terjadi korban itu. Padahal udah saya ingetin waktu itu. Cuman saya ini sebagai gini, kan kita kalau dewan itu kan sebagai wakil rakyat ini kan mempunyai salah satu fungsi disebut pengawasan. Iya, Pengawasan ini yang saya pahami adalah mengawasi kinerjanya pemerintah. Dalam hal ini betul. Pemprov lah kalau Jakarta. Ya, Mengawasi kinerja mereka yang berangkat atau berbasis dari anggaran uangnya masyarakat atau uang rakyat kan ini. ya. Nah, saya berangkat dari situ dulu. Artinya jangan sampai uang rakyat ini digunakan atau dipakai Pemprov misalnya untuk membangun infrastruktur pelayanan publik justru malah mencelakakan masyarakat. Hmm. Iya, 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 iya. Ini kan miris, Pak. Artinya kan masyarakat kan punya hak sebetulnya. Ya, dari pajak yang mereka Ya, bayar, yang saya dikelola selalu Pemprov betul, gitu saya ya. selalu bilang gini, kita sebagai pembayar pajak itu, ini khusus Jakarta ya, Iya, kita punya hak jalan kita bagus, iya betul. punya hak lingkungan tuh aman, Iya, punya hak lingkungan itu terang, artinya terang itu ada penerangan di penerangan yang mana-mana. cukup gitu ya. Iya, kita punya hak got rapi, Iya, itu punya hak bos. Saya kalau rasa itu selalu saya sampaikan. oke. Nah, saya selalu mengatakan kenapa hak-hak yang harusnya kita bisa diperjuangkan dewan hari ini tidak terlaksana, misal katakan. Iya. Saya selalu bilang kesalahannya pada masyarakat yang salah memilih dewan. Oh itu. Sumbernya Fungsi di situ. pengawasannya orang yang dipilih itu dan melakukan fungsinya Iya benar dong. gitu. Kalau masyarakat milihnya benar, orang yang kompeten, maka dia pun akan bekerja yang benar sesuai Ya. ilmunya, sesuai pemahamannya. Oke, oke. Dan berarti itu orang itu pun harusnya tidak dipilih lagi karena kinerjanya dinilai nggak bagus misalnya gitu ya. Untuk periode selanjutnya itu Nah, akan menjadi hukuman gitu ya. betul. Itu saya selalu bilang ke masyarakat, saya bilang, kalau kalian ingin mengecek hari ini kinerja pejabat itu gampang. Pakai handphone, bos. Hmm. Tinggal cek media online, media sosial, clear. Apa yang dikerjain? Iya. Ya misalnya gitu ya. Akhirnya ketika pemilu kalian punya pemikiran, apa sih kerja dewan yang gue pilih kemarin? Hmm. Kalau memang ada manfaatnya, gue pilih. Kalau nggak ada manfaatnya, gue nggak pilih, kan selesai. Iya. Nah, sekarang masyarakat hari ini nuntut semua fasilitas pelayanan publik macam-macam harus sesuai. Hmm. Nah, lagi-lagi kan harus ada pengawasnya, namanya dewan. Nah, kebanyakan hari ini banyak pengawas, misalnya masyarakat pengen punya dewan yang pinter soal begini-begini, tapi faktanya kan nggak juga. Oke. Ini abang mengkritisi sejawat nih bang. Nggak masalah bagi saya. Hmm. Bahkan saya bilang kalau memang saya nggak ada manfaatnya juga, kalau saya pilih saya juga nggak masalah. Iya, iya, iya. Artinya emang masyarakat harus mendapat haknya gitu. Nah, Abang ingin memastikan itu. itu tadi kaitannya kan dengan Jalan, pelayanan fasilitas misalnya. publik, termasuk jalan tadi. Sekarang bagaimana seorang dewan mau memperjuangkan itu kalau di sini juga nggak ngerti? Iya, betul. Kan gitu. Dan abang tadi, bahkan abang bilang tadi udah seminggu sebelum kejadian gitu Udah ya. saya ingetin. Karena melihat kondisi hujan, Iya, nanti akan ada potensi itu dan ternyata kejadian gitu ya. kita dia. Dan abang akhirnya ngomong lagi dong dengan ini. Tuh kan udah saya bilang tuh. Misalnya Bahkan ada gitu. yang nanya begini, Pak, secara hukum bisa nggak dipersoalkan? Bisa, saya bilang. Tapi lagi-lagi saya tidak mau berbicara sampai sejauh itu untuk saat ini. Kalau memang pihak keluarga korban misalnya merasa perlu, ya silahkan. Tapi bisa. Mengajukan class action gitu bang. Gugatan secara ini atau dilakukan itu kan salah satu bentuk kelalaian. Oh abang melihat itu sebagai bentuk Iya. kelalaian ya. Ya sekarang gimana? Jalan rusak, duitnya ada, bahan untuk merapikan jalan ada. Kenapa nggak lu kerjain? Saya bilang gitu kok ke mana ke dinas, Oh abang udah sampein itu ya. udah sampai. Bahkan kemarin saya bilang ini harus dibenerin seJakarta. Kan uangnya ada kan saya bilang. Anggaran itu ada bang untuk
pengerjaan pemeliharaan, perawatan semua ada. Dan saya bilang bikin kualitas yang bagus. Karena kita itu nggak pernah ngebahas anggaran untuk produk-produk yang jelek. Untuk maksudnya kualitas-kualitas yang jelek, enggak, saya bilang. Apalagi di Jakarta. Nah, iya. Pasti ngebahas anggaran itu yang bagus semua. Oh, oke. Termasuk aspalnya, mau apapun gitu, nggak pernah ada bahas yang jelek, bos. Nah, menjadi pertanyaan hari ini, kalau kayak infrastruktur jalan itu bisa rusak, dibenerin lagi, nah, cek tuh yang ngerjain tuh. Oke. Sesimpel itu kan. Simple. Artinya abang udah melakukan pengawasan tadi, udah menyampaikan juga risikonya yang terjadi. Tapi namun itu juga kecelakaan itu juga terjadi. Itu bakal jadi catatan juga bang untuk Pramrano ya bang ya. Ya itu tadi, makanya saya Evaluasi bilang tahun ini ya. dengan kalau itu tidak ada catatan mungkin bisa saja sampai 10 nilainya misalnya kan. Tapi kan ada catatan misalnya nanti soal sampah, Ya. tadi jalan, akhirnya ya selebihnya ya makanya saya berani ngasih 8 tadi. Ya. Di luar hal-hal yang tadi yang harus dievaluasi tadi, apa PR tadi gitu loh. Ya. Itu tadi soal jalan berlubang yang memakan korban jiwa. Nah, kita beralih ke sampah tadi abang udah mention itu. Jakarta ini bisa dibilang darurat sampah juga kali ya bang. TPST Bantar Gebang itu katanya ya dihantui overload lah. Yes. Sampai berapa tahun lagi udah nggak lama lagi. Terus juga RDF plan yang digadang-gadang itu solusi sampai sekarang masih diprotes sama masyarakat karena bau dan lain-lain. Coba abang kasih evaluasi bang untuk isu sampah ini. Darurat sekali ya sampah ini kalau di Jakarta. Kenapa? Satu hari itu hampir 8.000 ton. Iya. Dan setiap tahun Jakarta yang saya dapat info itu harus mengeluarkan uang 300-an miliar buat ngangkat tuh dari Jakarta ke Bantar Gebang. Apakah itu sifatnya nanti misalnya kompensasi ke warga sekitar atau ke Pemda, saya nggak ngerti lah anggaran sebesar itu. Tapi yang pasti dengan darurat sampah ini setiap tahun Pemprov harus menganggarkan itu. 300 miliar ya bang? Kurang lebih nggak salah. Cuma soal ngangkat doang nih. Ngangkut sampah doang. Menimbun juga dan di sana juga kan open dumping. Ya pokoknya kan sistemnya. Ya ngangkat lah. Pokoknya intinya sampah itu tidak lagi di Jakarta. Iya. Sampah Jakarta dibawa misalnya ke Bantar Gebang, anggarannya apakah itu untuk pengangkutan, untuk kompensasi dan sebagainya. Apakah ada istilah itu tanpa uang bau, uang apa saya nggak ngerti. Pokoknya intinya harus mengeluarkan uang segitulah. Anggarannya besar. Nah, dan hari ini juga saya di periode pertama saya jadi ini, kebetulan di Komisi D itu, kemarin awal-awal kami berkunjung ke namanya RDF tadi yang udah disinggung. Iya, Rorotan di Jakarta Utara. Itu saya lihat pembangunannya cukup luas ya, lahannya, bangunannya bagus, alatnya canggih saya pikir. Sampai anggarannya itu kurang lebih 1,2 triliun sekian lah, atau 1,3 triliun. Ya. Itu untuk nanganin sampah doang. Dan mirisnya sampai hari ini itu belum bisa digunain. Itu dari berapa tahun tuh bang? Udah dari perencanaan itu berarti dari zaman Pak PJ itu ya? Saya nggak ngerti perencanaannya mulai sejak kapan. Tapi yang pasti seharusnya itu mulai diresmikan itu kalau nggak salah 2025 ya. Oke. Tahun lalu ya? Ya. Tapi sampai hari ini belum bisa berjalan. Bahkan awal-awal itu sempat rame soal bau, akhirnya Pemprov itu harus menambah sebuah alat ya, deodorize apa gitu. Oke, ya. Untuk mengurangi bau, kira-kira gitulah. Setelah itu dipasang, ternyata masalah nggak selesai juga. Masih bau juga? Masih bau dan akhirnya diprotes. Sampai terakhir Pak Gubernur berkunjung ya di peresmian taman ya, nggak salah waktu itu Taman Rorotan. Iya. Roci itu loh, Rorotan Cilincing ya. Cilincing. Sampai ada masyarakat yang menangis. Saya pikir itu ya nggak bisa diabaikan lagi. Dan itu sangat fatal ya menurut saya, sampai ada rakyat harus menangis untuk meminta kepada pemimpin. Ini kan udah luar biasa tuh bos. Harus menangis dulu gitu loh. Harus menangis dulu baru ditangani. Iya, apa yang seorang masyarakat meminta terhadap pemimpinnya kan gitu kira-kira. Nah ini udah diprotes terus, belum bisa digunakan.
Terus gimana dong Bang, RDF plan rorotan ini? Yang pasti kalau ini tidak, jadi gini, kalau saya melihat persoalan pertama ya, kenapa tidak bisa digunakan, berarti saya menduga ada perencanaan yang asal-asalan. Dari perencanaannya? Pasti, termasuk soal AMDAL-nya. Ya, AMDAL juga dimasalahkan oleh masyarakat. Masyarakat sampai hari ini, bahkan saya baca di media, minta ke Pemprov, dalam hal ini Dinas LH, itu belum diperlihatkan. Sementara mereka klaim ada, sudah ada, dan lain sebagainya. Bos, kalau AMDAL-nya bener nih, perencanaannya bener, itu nggak mungkin terjadi hal seperti ini. Apalagi anggarannya besar ya Bang? Anggarannya besar, harusnya kan namanya kita sebagai punya duit, kayak Mas nih misalnya, gua mau bangun rumah, panggil desainer. Iya. Oke, cakep, panggil kontraktor. Bisa nggak lu? Bisa. Anggaran berapa bikin RAB? Nah, gua nggak mau tahu, nih, kerjain. Iya. Jadi semua perencanaannya ada, pengerjaan. Iya. Nah, kalau setelah jadi ada masalah dari pembangunan ini, dari proyek ini, artinya kesimpulannya itu ada perencanaan yang gagal. Asal-asalan, bukan gagal. Asal-asalan malah. Nggak salah aja dengan rencana, yang penting gua ada tempat pengelolaan sampah, namanya ini, tapi dia nggak pikirin tuh. Iya. Dan lain-lainnya. Terus soal analisis dampak lingkungannya atau AMDAL-nya, dia juga nggak pikirin. Yang penting intinya sampah ini nggak bau aja udah. Iya. Bisa jadi kan? Dan ini di sisa masa jabatannya Mas Pram dan Bang Dul ini harus dibenahi ya Bang? Nah, saya bilang waktu itu, Mas Pram, jangan sampai RDF ini kena getah Mas Pram lu, saya bilang. Oh, jadi warisan yang nggak bagus malah. Iya, malah jadi kena getah Mas Pram lu, saya bilang. Makanya ada tuh tulisan saya itu, saya bilang begitu. Jangan sampai Pramono kena getah RDF, saya bilang. Gila bos, 1,3 triliun harusnya kan Pemprov itu gini loh. Ini anggaran 1,3. Gua pengen bikin suatu pengelolaan sampah, kapasitas begini, ini begini. Iya. Harusnya kan udah canggih nih. Nah, harusnya Pemprov tuh berani bersikap seperti itu. Tegas gitu loh, khususnya Dinas LH misalnya. Dinas LH. Ya kejar lah itu si kontraktor-kontraktor yang pengadaan apanya kayak gitu. Mesinnya ke apanya harus dikejar dong. Iya. Ada juga Bang LSM atau ya masyarakat lah yang misalnya mempertanyakan atau menduga misalnya ada isu korupsi di balik itu. Whatever, apapun itu, pokoknya lo harus tanggung jawab. Iya. Apa karena mentang-mentang ini nggak pakai uang lu pribadi? Terus lu bodo amat, yang penting proyek udah terlaksana, yang penting bangunan udah jadi gitu. Kan konyol Pak, kalau seorang, apa ya, kalau saya bilang kepala dinas bekerja pemikiran seperti itu. Apapun kepala dinasnya, kalau bekerja berprinsipnya yang penting selesai, sudah terlaksana, toh juga bukan uang gua, terus lu nggak bertanggung jawab, nggak lu kejar ini bermasalah atau enggak, katakan ketika bermasalah terus lu nggak kejar pertanggungjawabannya, kan gila bos. Iya, uang masyarakat itu Bang. Lah iya, emang apa karena, makanya saya bilang, apa karena ini bukan uang lu pribadi, makanya lu slow-slow aja. Iya. Bukan uang dikit, 1,3 triliun. Bayangin kalau 1,3 triliun dialokasikan misalnya buat subsidi pangan murah, Wah, buat berapa sekolah orang tuh yang dapat gratis, itu kan? buat bangun sekolah, buat benerin fasilitas rumah sakit. Iya. Dan ini udah saya ingetin, kalau nanti terbengkalai RDF itu bisa jadi temuan korupsi loh. Bisa jadi temuan korupsi ya Bang? Ya memang. Tipikor, artinya apa? Ada anggaran yang digunain tapi tidak bisa termanfaatkan. Artinya bisa ada speknya yang nggak sesuai. Iya. Di perencanaan tadi abang bilang dugaan asal-asalan gitu kan. Ini juga catatan yang kereng juga nih Bang untuk Pram-Ram ini ya, masalah sampah ini. Makanya jangan sampai kena getah dia. Jangan sampai kena getahnya dan tadi bisa menjurus ke korupsi malah ya. Ya memang. Kalau memang mau ditelusuri, kan sumber masalah kan saya bilang tadi. Anggaran sudah semikian besar, harusnya perencanaannya detail. Iya. Yang kedua, kita itu kalau ngomong ke kontraktor atau yang mengerjakan lah ya, kita nggak mau tahu. Pokoknya ini duit udah sekian, lu rancang deh yang canggih deh. Harus jadi bisa bagus, berfungsi ya, sesuai perencanaan. Ya, gitu, misalnya kita pengen tuh 2.500 ton per hari, pokoknya harus sesuai gitu kan. Faktanya itu nggak terjadi, berarti ada masalah. Jadi saya selalu bilang, berarti ada masalah. Ya. Kalau ada masalah tentu ya harus ditelusuri.
Ya. Apakah nanti kaitannya tadi Mas sudah sampaikan, apakah itu ada unsur korupsi, unsur dan lain-lain, kelalaian, ya silakan. Itu udah bukan wewenang kita menentukan itu kan. Oke, yang Tapi jelas yang abang udah. pasti setiap ada pembangunan proyek apapun itu yang bermasalah, tentu pada saat awalnya pun masalah. Apakah perencanaannya dan Ya, lain-lainnya. evaluasi yang jelas untuk masalah isu sampah Jakarta ya bang. Mm-mm. Kita beralih ke abang juga di Komisi D itu membidangi pertamanan dan pemakaman juga ya bang. Yes. Pemakaman juga belakangan rame karena ada Ya, darurat kapasitas lahan. lahan pemakaman. Terus juga ada juga permukiman di pemakaman. Iya, Ada orang tinggal di makam bang. iya. TPU Kebon Nanas kemarin yang akhirnya udah dipindah ya. Saya termasuk yang membantu itu. Abang termasuk yang menyoroti ya berarti ya. Iya. Itu gimana bang isu pemakaman ini bang? Saya ngeri ya di Jakarta ini, bayangin ya. Tanah makam itu untuk 3 tahun ke depan ya, itu cuma menampung kurang lebih 100.000 sekian mayat. 3 tahun ya. 3 tahun ke depan ini. Bayangin orang Jakarta berapa puluh juta. Berapa juta lah. Iya, 11 juta. Nah, waktu itu ada mahasiswa. Itu saya sampaikan ketika saya warga Kebon Nanas minta audiensi ke saya. Akhirnya saya bantu memfasilitasinya, bahkan termasuk kemarin salah satu yang saya sampaikan, direlokasi harus secara manusiawi, tidak main gusur, nggak main Iya. paksa, bahkan penempatannya pun harus dirusun katakan. Itu saya sampaikan waktu itu dan itu dilaksanakan dengan baik. Nah, saya bilang begini, kalian mahasiswa bikin diskusi, judulnya apa bang katanya? Hidup di Jakarta, matinya di mana? Saya bilang. Aduh. Hidup di Jakarta, matinya di mana? Kenapa bang? Lahan kuburan sekarang terbatas di Jakarta ini. Hmm. Terus kalian hidup, terus mati mau di mana? Saya bilang. Mau dikuburin di mana? Nah, kalian bikin tuh diskusi, saya bilang. Iya, iya, iya. Itu saya sampaikan ke mahasiswa. Hidup di mana? Hidup Hidup di di Jakarta, Jakarta, matinya matinya di di mana? mana? Dikuburin di mana? Kan gila, bos. Seselahan pemakaman ini. Nah, sehingga ya itu tadi saya di tahun-tahun awal itu termasuk yang mungkin cerewet juga ke Pemprov itu, ke dinas, bahwa kita ini butuh tanah buat pemakaman. Sering saya sampaikan. Hmm. Cuman memang kan klasik ya di Jakarta ini, setiap pengadaan tanah dan lain sebagainya pasti takut markup lah, Hmm. nanti dikit aja jadi masalah hukum lah dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Padahal ya kalau soal mau dia nyopet kayak mau marah kan personal ya, nggak bisa kita mengeneral setiap pengadaan tanah itu pasti ada korupsinya, ada, nggak bisa juga. Karena emang kebutuhannya Ya pun memang di situ. butuh. Iya. Untuk mau gimana? Berarti kalau abang inginnya ditambah ya bang lahan Mm-mm. pemakaman itu ya. Dan abang ada temuan lain nggak misalnya di TPU lain ada yang bangun pemukiman juga bang kayak di Kebon Nanas itu? Saya belum dapat data ya. Sementara ini belum ya Ya, bang. tapi yang pasti yang Kebon Nanas itu cukup lumayan membantu katanya, dari nambah space berapa. Oh iya, iya, Termasuk iya. yang baru diresmiin ini, apa yang di Menteng ya kalau nggak salah ya, yang akhirnya direlokasi ke Jagakarsa ya, harusnya Jagakarsa kan ada juga tuh. Iya. Nah, itu lumayan juga, nambah berapa ribu petak lah gitu kira-kira. Artinya kalau ada temuan lagi kayak gitu ya harus segera dipindahin dan difungsikan sebagai lahan pemakaman ya bang. Ya, artinya saya bilang ke masyarakat, ke Pemprov juga, yang penting mereka ada tempat pengganti, Iya. apakah itu rusun apapun apalah namanya. Yang kedua, yang pasti konsepnya itu harus manusiawi. Iya. Kalaupun mau ada relokasi dan lain sebagainya gitu. Cuman Iya. yang pasti hari ini masyarakat juga harus sadar ini darurat juga. Lahan pemakaman ini. Iya. Cuman kapasitasnya cuma ratusan ribu bos, untuk 3 tahun ke depan dari berapa puluh TPU gitu, sekitar 80-an TPU. Itu kira-kira ya 3 tahun lagi penuh lah ya. Iya. Kalau solusi yang ditumpang tindih itu bang, abang setuju nggak? Saya kalau dia keluarga pasti setuju. Bahkan saya salah satu solusi saya itu beli tanah di luar Jakarta.
Oh, bahkan di luar Jakarta ya? Bisa, misalnya ke Bekasi, tapi perdebatan kan nggak bisa juga beli aset di luar misalnya. Iya. Saya juga nanti mau mempertanyakan itu sih secara pasti, secara jelas. Tapi yang pasti itu kan bagian dari solusi. Iya, artinya harus dicari jalan keluarnya Oh iya gitu dong, ya. beli di Bogor kah, di Bekasi kah, di Tangerang, dimanapun lah pokoknya yang bisa terjangkau. Iya, iya. Dan sebagai orang Jakarta juga nggak usah egois lah, saya bilang. Kalian orang Jakarta misalnya meninggal kuburannya harus dekat rumah, ya gila. Nggak 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 applicable lagi Lah sekarang iya di kan, kondisinya gitu ya. ya bagi yang meninggal kan udah nggak penting lo mau dikubur di mana. Ya kalian yang di apa Masih pihak hidup. keluarga ya nggak usah tawar-tawar juga ya, semua juga pengennya kalau bisa dalam rumah tuh dikubur supaya lu bisa ngelihat setiap hari. Jadi kan kalau alasannya nanti ziarah susah jauh, bos nggak gitu juga. Kadang-kadang kita sebagai orang Jakarta ini nggak usah ego-egoan lah gitu-gituan. Yang penting nih ada apa keluarga meninggal, tanahnya ada buat dikubur kan selesai. Dimakamkan layak gitu ya. Iya. Ini kadang minta yang dekat rumah, nggak jauh lah. Iya, iya, iya. Lo kubur depan dalam rumah sendiri aja kalau gitu. Artinya Abang juga mengimbau juga masyarakat Oh iya melihat kondisinya, dong. realitasnya seperti apa gitu lah. Ini aja udah mau habis gitu ya dan lagi Iya. dipikirkan gitu solusinya. Oke, itu tadi isu pemakaman tuh ya, Bang. Mm-mm. Ada lagi Bang, kalau dari Abang yang di bidang Abang di Komisi D ini yang Abang pengen evaluasi untuk pemerintahannya Mas Pram Bangdul ini setahun. Kemarin soal kan banyak kebakaran tuh. Betul. Nah, terakhir Cempaka Putih. Saya menyoroti soal penerbitan SLF, sertifikat layak fungsi. Itu juga saya soroti. Cek seluruh gedung di Jakarta ini saya bilang karena banyak, saya yakin banyak ya yang orang menggunakan gedung yang tidak sesuai fungsinya. Oke. Itu. Artinya nggak sesuai fungsi itu misalnya dia bangun ruko tapi dijadikan apa misalnya gitu, Bang? Ya contoh kayak kemarin itu kantor yang Mhm. kebakaran terakhir itu yang apa PT Drone ya. Iya. Nah, jalur evakuasi katanya nggak ada, yang gitu-gitu. Oh, nggak Itu kan sesuai speknya. nggak sesuai dong. Sertifikatnya pun misalnya terbit tapi nggak sesuai speknya, Ya, artinya itu kan harus dilihat gitu ya, Bang ya. ya makanya saya bilang ke waktu itu Mas Pram, udahlah sidak aja nih seluruh gedung-gedung mana yang kira-kira ini kalau memang mereka tetap ini kasih sanksi gitu loh. Ya, tindak. Datanya pun itu mencengangkan, Bang. Kita kemarin ngundang BPBD, dia bilang setahun itu 700 kali kebakaran terjadi di Nah, Jakarta. Yang mana tuh sehari 2 kali kebakaran, Bang. nah, Makanya itu Abang soroti perlunya disidak gitu ya, Bang. ya karena kan itu menimbulkan korban Ya, ada korbannya. gitu loh. Sampai meninggal belasan gitu kemarin tuh termasuk yang awalnya dari Glodok, Ya, yang apa diskotik waktu itu ya. ya itu besar juga Nah, itu. terus yang ini kemarin di Jakarta itu pasti banyak bos yang gitu-gitu tuh. Oke. Kalau gedung juga Abang tadi menyoroti gedung selain kebakaran itu juga air ya, Bang. Yang belakangan Mas Pram itu nerbitin keputusan gubernur ya kalau nggak salah. Oh iya, penggunaan air tanah. Penggunaan air tanah. Itu Nah, juga masalah juga Jakarta, Bang. ya itu tadi salah satu penyebab penurunan Penurunan tanah penurunan itu muka tanah ya ya. adalah penggunaan air tanah yang apa ya kalau bisa bilang terlalu eksploitasi lah, terlalu besar Ya. penggunaannya gitu. Bahkan saya dapat informasi bangunan-bangunan gedung Ya. yang bertingkat, misalnya kayak hotel, apartemen, misalnya atau apapun, atau mall, itu masih ada beberapa yang masih apa ya, airnya tuh mix gitu loh. Kadang ada pumpnya Oh, juga, ada air tanahnya juga kan. dia pasang pam tapi masih nyedot air tanah. Iya, itu banyak juga tuh dari teman-teman LSM Hmm. yang Ngelaporin ke Abang lah. ya apa namanya mereka mengamati mungkin Hmm. kan supaya untuk disampaikan hal seperti itu banyak juga. Berarti Abang setuju ya untuk untuk pengawasan terhadap gedung-gedung penggunaan air tanahnya itu ya, Bang ya. Oh iya, yang Ya. namanya apartemen, hotel, mall gitu, ya itu nggak boleh lagi menggunakan air tanah seharusnya. Karena itu kan mereka kan besar-besaran gitu loh penggunaan airnya. Iya, besar-besar hotel apalagi kan. Nah, Apalagi kolam renang gitu, ya Bang. macam-macam kan kalau pemukiman paling ya apa sih, berapa sih gitu kan paling buat mandi, masak doang, cuci. Iya.
Kalau kayak mereka itu bisa satu gedung, misalnya apartemen berapa ribu penghuninya semua sedot, kan gila juga. Iya. Ya resiko lah kalau orang tinggal di apartemen, mereka tentu orang berduit. Ya lu beli pam dong. Kalau saya sih berharapnya peraturannya udah ada tadi, ya dijalanin aja Bang. Nah itu dia. Yang perlu pengawasan Abang juga tentu ya. Nah makanya saya bilang intinya persoalan-persoalan seperti ini kan, apakah mau yang namanya gubernur melakukan tindakan misal gitu Iya, tadi. Padahal kan kalau nggak ditindak merugikan ya kota Jakarta masyarakat itu juga. sendiri, Iya. masyarakat gitu kan, kayak air tanah ya banjir makin ambles gitu loh. Tanah di Jakarta kan begitu. Salah satunya itu penggunaan air tanah itu yang terlalu masif dan besar-besar banget penggunaannya gitu. Oke. Nah, sekarang kita berangkat ke sosok, Bang. Nah, Abang tadi bilang Mas Pram itu termasuk yang responsif, iya, hubungannya baik dengan dewan. Abang memang seperti itu kenyataannya itu, Bang, sosok gubernur yang sekarang ini, yang udah setahun menjabat ini. saya WA dia berapa menit kemudian pasti balas. Di WA pun bales. Balas. Ini Selancar luar itu ya, Bang. biasa ini, iya. Biasanya kan di apa ya, kesibukan banyak kan antar-antaran aja atau apa gitu. Enggak. Hmm. Kalau ke wakilnya, Bang Rano, Abang pasti ke gubernur ya seringnya ya, Bang? Ya kalau kayak wakil gubernur kan sekarang saya misalnya ada link berita nih, Iya. informasi apa, sebatas informasi saya WA, teman gak direspon. Cuman kalau Mas Pram, Oh gitu. berapa menit kemudian pasti respon. Berarti Abang kalau sebagai dewan seneng ya Bang, koordinasinya lancar gitu ya. Artinya protes dari masyarakat sampai ke Abang direspon juga oleh Ya eksekutif. minimal kalau saya berpikir gini, ini minimal gubernur tahu nih ada berita begini, berarti ada masalah begini. Ya sekarang tergantung gubernurnya, lu mau ngambil tindakan nggak dari isu ini atau dari pemberitaan ini. Kalau dari balasan-balasan WA Mas Pram, responsif Ya dan langsung respon. dikerjain Bang. Ya, ada beberapa, Ya. ada yang mungkin mesti di apa dulu ya, kayak semacam di apa pelajari Ya, atau oh iya di iya. apa mesti misal Dia nanya berkaitan dulu ya, stakeholder ya gitu ya. stakeholder itu mungkin ada juga. Tapi yang pasti kan dia minimal respon dulu. Iya. Terima kasih infonya bang, katanya begini. Itu kan keren bos. Dan emang Mas Artinya, Pram ini terkenal dengan kerongkongan emas itu dan ternyata kayak bener ya Bang. lah Abang itu dia. merasakan ya? Kan dia apa yang pasti kan dia tidak menutup apa ya, info-info dari luar gitu kan. Artinya Oh dia welcome nih iya. setiap ada masukan, ada istilahnya bahkan yang kritik dia welcome. Iya, itu penting ya Bang. Nah, persoalan apakah nanti dikerjain ya urusan dia. Ya, Abang sudah Ya, menjalankan tugas dan Abang. dia responsif selama itu ya berarti baik. Nah, nanti Oke. kan kembali lagi masyarakat yang menilai, kira-kira dikerjain nggak nih? Ya. Nah, cuman kalau bagi kita, bagi saya pribadi cukup responsif, baguslah komunikasi dengan beliau juga. Oke. Nah, kalau ngelihat tadi masyarakat memilih gubernur dan wakil, Bang. Menurut Abang selama ini pembagian tugas dari Gubernur Pramono dan wakilnya di Bang Dul ini udah oke atau Abang punya catatan, Bang? Kalau pembagian tugas, kalau kita melihat sejauh ini kan, kalau koordinasi internal kita nggak tahu ya. Hmm, Maksudnya di dalam internal, misalnya mereka antara gubernur tugasnya ngapain, ya, wagub ngapain gitu ya. Tapi kalau dari sisi publik yang kita lihat selama ini, saya pikir udah berjalan ya. Misalnya peresmian A, gubernur nggak bisa hadir di wakil gubernur. wakil ya. Nah, dihadirin wakil di beberapa momen, saya pikir sih udah berjalan ya. Kalau dari sisi luar nih. Ya, Tapi kalau di internal saya nggak ngerti. ya. Tapi Abang sepemantauan Abang udah oke lah ya pembagiannya ya. Ya, kalau untuk tampilan udah sesuai. Kadang bisa mereka jalan bareng juga Ya, ada gitu. beberapa kesempatan Ya, mereka jalan bareng. nah itu kan dari tampilan luar, bos. Kita nggak ngerti di dalam nih. Yang penting kan masyarakat merasakannya gimana, Ya, Bang? kalau masyarakat kan berarti kan tampilan luar yang dilihat. Iya. Artinya berjalan. Ketika gubernur berhalangan, wakil gubernur hadir. Hmm, Atau bahkan jalannya bareng kan gitu. oke. Nah, ada juga anggapan ini Bang, Hmm, setahun ini Dewan itu nggak terlalu keras katanya sama iya, Mas Pram Bang Dul ini. Beda misalnya sama periode sebelumnya. Waktu Gubernur Anies misalnya itu Dewan tuh kenceng tuh kritisi. Atau waktu Pak Jokowi, Pak Ahok itu ya lumayan ada lah iya. gitu. Abang setuju nggak sama itu Bang? Ah, bisa setuju, bisa enggak.
Kenapa saya bilang enggak? Bukti saya juga termasuk orang yang Iya ya. masih mengkritik. Dari tadi abang sampein kritik terus tuh. Iya. Tapi kalau dibilang setuju landai, secara isu memang landai di Jakarta. Walaupun masalahnya sama bang, banjir terjadi juga, Iya. tapi kayaknya kurang keras gitu mungkin. Ya makanya saya bilang tadi, bisa setuju, bisa enggak. Hmm. Nah, di beberapa momen misalnya kayak di rapat paripurna soal anggaran terakhir, yang sempat terjadi beberapa Interupsi ya. interupsi itu, yang soal pemotongan hibah ya, bukan hibah, subsidi pangan Subsidi itu, pangan. kita juga keras. Nah, makanya mungkin di momen-momen tertentu saja, bukan momen sih, maksudnya isu-isu tertentu. Oke. Nah, tapi selebihnya landai saya pikir bagian dari misalnya komunikasi politik Mas Pram mungkin yang Bagus bagus. ya bang. Ya, artinya eh, apa ya, kadang-kadang kan orang tuh kalau kesel tuh misalnya nggak direspon, kan kesel tuh. Iya. Akhirnya dengan gara-gara nggak direspon, jadi keselnya kemana-mana, ada Jadi isu bicara ke apapun, media ya ya, misalnya gitu, membentuk ya, ya kayak ada masalah akhirnya iya. gitu. Iya. Kan kita kadang-kadang kan kalau orangnya responnya bagus, komunikasi baik kan mau kita misal katakan isu tertentu keras gitu kan juga jadi nggak enak gitu kan, Iya, suka iya, sungkan iya. gitu, gimana nih gubernurnya enak nih, bisa kira-kira gitu. Ada sopan kami segan itu Iya, tuh bang ya. tapi Iya, kalau iya. dia udah nggak responsif, komunikasi juga kurang bagus, ya tentu hal-hal yang kayak tadi, misalnya isu kecil apapun ya Bisa pasti jadi polemik bisa gitu jadi ya. polemik. Oke. Nah, sebenarnya saya pikir Mas Pram ini salah satu orang yang bisa menjaga kondisivitas itu gitu loh. Iya, iya, iya. Misalnya menjaga ketenangan di politik lah, khususnya Jakarta. Dia Artinya kondisi kalau tadi abang bilang landai itu ya emang bukan terjadi begitu aja, emang ada faktor Mas Pramnya ini ya bang, pasti yang komunikasi, membangun komunikasinya bagus ya bang. pasti. Artinya kalau komunikasinya bagus, enak kan. Kalau kita ini sebagai dewan kan nggak muluk-muluk. Kayak saya pribadi misalnya, setiap reses apa keinginannya masyarakat kita sampaikan ke dinas. Kalau itu terpenuhi kan selesai, bos. Iya, oke. Nah kalau abang baru jadi dewan di periode ini Ya, 2024 sampai 2029, tapi abang juga sebenarnya di Gerindra, di DPC Gerindra Jakarta Jakarta Timur Timur. abang. Ya, Dan abang juga melakukan, ya sebagai orang partai abang juga cukup kritis tuh bang, menyampaikan kritik-kritik ke ya, pemerintah Jakarta ya bang. Abang terus tentu menyoroti gubernur-gubernur sebelumnya. Abang yes. membandingkan nggak bang? Gimana Mas Pram, gimana Pak Anies, gimana sebelumnya Pak Jokowi atau Pak Ahok gitu dengan sekarang ini bang? Belum bisa dibandingin, kan dia Hmm. baru setahun. Belum bisa ya, belum Belum cukup ya bisa, untuk membandingkan. belum bisa. Karena ini kan baru baru awal lah gitu kan. Ya, Baru kalau persentase itu ya baru 20%. Nah, iya, selebihnya tahun kedua, tahun ketiga kita nggak pernah tahu. iya, iya. Ya, sama seperti yang udah terjadi di Jakarta ini, misalnya kalau kita cerita sedikit tentang dulu misalnya soal sosoknya Ahok waktu itu. Iya, Awalnya mungkin tegas macam-macam, akhirnya di ujung kena masalah. hmm, Nah, kan kita nggak pernah tahu. iya, iya, iya. Nah, makanya untuk bisa menilai itu ketika dia sudah selesai menjabat. Itu aja sih. Oke. Nanti kita nilai lagi setelah Ya, sudah baru kita bandingin 50%, gitu. setelah Ya, sudah 80% gitu ya bang. Oke bang, tapi mungkin pertanyaan terakhir, dari ke sisa 4 tahun jabatannya Mas Pram Bang Dul ini, apa yang menurut abang harus diubah kalau dari sosok ya bang? Kalau tadi program kan udah kita bahas. dari segi pribadi saya pikir udah cukup Udah lah ya. cukup ya bang, gaya Ya, kepemimpinannya udah oke bang. karena kan beliau juga kan mempunyai pengalaman hampir 20 tahun lah ya di Iya, birokrasi. Jadi paham betul lah cara-cara kerja untuk birokrat lah, seorang birokrasi itu untuk kerja-kerja birokrasi itu udah paham betul lah. Misalnya menangani PNS-PNS, kabiro-kabiro gitu-gitu kan. iya, Itu saya pikir dia udah matang lah, karena kan di kementerian juga kan sama itu juga yang dikerjain. iya. Bawahannya kabiro juga, ya PNS juga gitu Paham kan. struktur, Ya, paham organisasi, cara kerja cara-cara birokrasi gitu ya. yang paling penting itu dia paham cara-cara berpikirnya para bawahan dia ini. Sehingga bisa mentreatnya ya bang. Ya, karena seorang pemimpin atau gubernur ya, kalau nggak paham cara berpikir anak buahnya, itu yang repot, bos.
Iya. Bisa dikerjain balik malah. Nah, jadi saya selalu bilang begini, politik birokrasi itu rumit. Itu memang benar. Iya. Dari antar satu meja ke meja, koordinasi macam itu ribet dan rumit. Terlalu banyak kalau istilahnya itu terlalu banyak teteh bengek lah yang nggak penting-penting banget gitu loh. Birokrasi itu. Iya, itu rumit. Nah, makanya harus ada sosok yang ngerti soal birokrasi ini. Misal gini, ini surat, kenapa harus melalui dia juga? Kenapa dia harus tanda tangan? Kenapa nggak lu langsung ke sini? Itu makanya yang penting itu seorang gubernur harus ngerti itu, Bos. Nah, itu kelebihan Mas Pram itu dengan pengalaman panjangnya itu ya, Bang. Kalau ada gubernur yang nggak ngerti soal itu, kena kerjain. Ya Pak, mohon maaf, ini harus ke kabit ini dulu Pak. Iya. Oh gitu ya, itu kenapa? Udah kebiasaan Pak misalnya. Nanti habis dari kabit ini kemana lagi? Mesti bawa lagi ke ini Pak. Nah kalau ada gubernur yang nggak paham gitu kan kacau Pak. Nggak jalan itu. Nggak jalan. Makanya dibutuhkan harus yang betul-betul paham. Lu ngapain lagi mesti ke sini? Kan yang penting lu tanda tangan sebagai ini, udah lu bawa ke atas, selesai. Iya. Nah jadi saya pikir gubernur itu harus punya mental seperti itu. Khususnya alur birokrasi itu harus udah paham. Iya. Gitu. Misalnya ngapain lagi sih lu mesti ke dia? Kan lu langsung ke gua bisa nih. Iya. Yang penting lu udah tanda tangan kan? Nah kalau yang nggak ngerti kan, mohon izin Pak, ini kebiasaannya begitu Pak. Bapak ini lagi. Karena dia nggak punya ilmu dasarnya seperti itu, nggak punya pemahaman kan kacau. Apalagi ujungnya kan dia jadi takut kan. Oh iya juga nanti kalau langsung ke gua ada apa-apa nih. Malah gue kena nih kata si gubernur katakan nih. Atau katakan di kepala daerah gitu. Takut juga Pak, karena dia nggak ngerti. Iya. Harusnya kan kalau dia ngerti kan nggak perlu langsung sampai ke sini ke meja gua. Berani karena dia ngerti. Gitu. Nah, artinya nggak perlu lagi tuh ada hal-hal seperti itu. Oke, itu dia kelebihan ya Bang ya. Nah, Mas Pram ini ya Bang. Harusnya karena dia punya pengalaman itu, dia mengerti itu gitu loh. Jadi saya pikir yang perlu kalau sosok perbaiki. Udah nggak terlalu banyak lah, komunikasi dia juga bagus dan lain sebagainya. Paling tinggal ketegasan aja dalam hal-hal memangkas birokrasi katakan, atau ketegasan dalam hal mengganti anak buahnya di pejabat-pejabat tertentu yang bermasalah gitu. Oh iya. Itu juga perlu tuh. Karena kalau ada orang yang nggak menjalankan fungsinya ya nggak jalan programnya. Ya, masyarakat yang rugi tuh Bang. Ya memang. Makanya harus yang linear sama dia. Ya. Jadi jangan aduh nggak enak nih, jangan Bos. Oke. Terakhir sebagai penutup Bang. Ya. 3 kata untuk Mas Pram dulu. Mas Pram orangnya humble ya. Humble. Artinya terbuka untuk ini. Yang kedua berpengalaman, saya pikir. Yang ketiga ini orang agak lucu. Berapa kali ngobrol sama dia ya lucu aja gitu. Oke. Humble, berpengalaman, lucu. Iya. Kalau buat Bang Dul Bang, 3 kata Bang. Bang Dul juga sama, orangnya humble ya, welcome, karena dia mungkin dulunya artis mungkin, aktor. Jadi dengan gaya Betawi lah, ceplas-ceplos gitu ya kan. Ceplas-ceplos, oke. Ya, yang kedua asik juga orangnya. Asik dan ya bersahabat ya, saya pikir ya. Artinya bersahabat. Kan sosok Rano Karno ini bukan cuma seorang politisi. Iya. Tapi kan dia seorang aktor yang pernah sebelum di politik kan dia pernah dengan banyak orang lah ya. Kesenimannya, kebudayaannya, ya. Jadi saya pikir itulah kedua orang ini gitu. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Bang Ali Lubis udah berbincang di Ruang Jakarta. Tribuners, itu dia perbincangan dengan Bang Ali Lubis. Sampai jumpa di Ruang Jakarta berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.